Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Jadi pada video ini merupakan video kelompok dari Manajemen Teknologi Agroindustri yang mana menjelaskan tentang transformasi kacang kedelai menjadi produk olahan tahu. Selamat menyaksikan. Al Bayt Rafika Zarmi Fadalato Aziza Hejra Alia Fininda Duri Elahia Nasreza Soria Rami Putri Mezi Kantika Asraf Latifa Rahim Faturman El Pudhani. Alat dan bahan: blender, cuka, kain belacu, wadah cetakan, panci, kedelai. Pencucian kedelai menggunakan air mengalir. Proses pencucian ini dilakukan untuk mendapatkan kedelai yang bersih dan tidak ada kotoran. Pada proses ini terjadi transformasi level 1 yaitu cleaning pencucian. Pencucian ini berguna membersihkan kedelai dari kotoran dengan air mengalir. Panaskan air, tetapi tidak sampai mendidih, kurang lebih pada suhu 55 derajat Celcius. Air ini digunakan untuk merendam kedelai. Penggunaan air dengan suhu 55 derajat Celcius untuk mencegah kedelai menjadi setengah matang. Perendaman kedelai menggunakan air yang telah dipanaskan tadi. Jumlah air panas yang digunakan harus lebih dari berat kedelai. Sehingga ketika perendaman, seluruh biji kedelai dapat terendam dengan maksimal. Lalu tutup. Hal ini dilakukan dengan kurun waktu 8-12 jam. Kedelai yang sudah direndam akan menjadi lebih lunak dan sedikit terpisah dari kulitnya. Kemudian dicuci sambil diremas-remas. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kedelai dari kotoran dan membuang sisa kulit kedelai yang masih menempel. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menggunakan blender dengan ditambahkan air dengan perbandingan air dan kedelai 2:1 untuk memudahkan proses blender. Penggilingan dilakukan hingga kedelai benar-benar halus. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai, sehingga akan mempermudah ekstraksi protein kedelai menjadi sari kedelai. Pada proses ini terjadi transformasi level 2 yaitu milling penggilingan. Proses penggilingan menyebabkan memperkecil ukuran kedelai menjadi halus, agar memudahkan ekstraksi protein kedelai menjadi sari kedelai. Hasil dari proses penggilingan menggunakan blender tersebut kemudian disaring. Penyaringan dilakukan menggunakan kain belacu atau kain sifon. Penggunaan kain bertujuan agar ampas kedelai dapat tersaring dengan sempurna dan hanya menyisakan sari kedelai.
Proses penggilingan dan penyaringan diulangi 3-4 kali. Ampas tahu setelah disaring tadi dapat diblender lagi dengan ditambahkan air dan dapat disaring kembali menggunakan kain. Hal ini dilakukan berulang agar sari dari kedelai dapat dihasilkan dengan maksimal. Selanjutnya dilakukan pemasakan. Sari kedelai yang telah diperolah kemudian dimasak menggunakan kompor. Dengan api sedang, boleh juga dengan api kecil maupun api besar, penggunaan api ini tidak berpengaruh terhadap hasil tahu, namun hanya mempengaruhi estimasi waktu pemasakan. Pada proses ini, terjadi transformasi level 3 yaitu cooking pemasakan. Pemasakan sari kedelai yang sudah didapatkan di atas kompor dengan menyesuaikan kadar apinya. Pengadukan dilakukan sesekali untuk mencegah sisa ampas tahu yang terbawa menjadi mengendap dan gosong yang akan berpengaruh terhadap rasa dan aroma tahu. Selanjutnya saring buih yang dihasilkan pada saat pemasakan. Proses pengasaman atau pencampuran sari kedelai yang dimasak tadi menggunakan bibit tahu atau menggunakan air perasan jeruk nipis ataupun menggunakan cuka. Proses pengaman ini dilakukan sebelum sari kedelai mendidih. Bahan asam dimasukkan secara perlahan sambil diaduk merata sampai terbentuk gumpalan biang tahu. Proses ini dilakukan untuk menggumpalkan sari kedelai agar terpisah dengan airnya. Gumpalan biang tahu tersebut disaring menggunakan kain belaju atau kain sifon tadi. Lalu peras kembali, hal ini dilakukan untuk mengurangi kandungan airnya. Biang tahu dalam saringan kain tadi diberi pemberat berupa kayu. Lalu didiamkan sekitar 4-5 jam. Hal ini dilakukan agar kandungan air dalam tahu benar-benar berkurang. Tahu yang kandungan airnya sudah sedikit, sudah bisa dipotong sesuai dengan keinginan. Tetapi pada kali ini, tahu tidak berbentuk sempurna. Karena terjadi kegagalan dalam proses perebusan akhir sehingga warna berubah kecoklatan dan bentuknya tidak halus.